Tidak boleh, Gudan. Kau bisa makan dan minum setelah bulan purnama muncul. Iya, Nenek. Perutku sudah mulai lapar. Aku tidak akan bisa mengendalikan rasa laparku. Parata itu datang ke arahku. Dia ingin aku memakannya. Aku tidak bisa mengendalikan rasa laparku. Apa yang kulakukan? Tetaplah di sini. Aku akan memakanmu. मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें मेरा ज़मीं पे चलना तेरा हवा सा उड़ना हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना कि धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता. Kau ini sudah gila ya? Aku sangat lapar. Aku belum makan apapun. Jadi apa kau ingin memakanku? Tidak. Aku tidak suka sesuatu yang pahit. Gudan, kenapa kau berpuasa jika kau tidak bisa menahan lapar? Kau ingin buktikan bahwa kau bisa ya? Dia bisa melakukannya, Aksan. Pada hari ini, Tuhan memberi wanita lebih banyak kekuatannya. Tunggu dan lihat saja. Gudan akan membuktikan semua orang salah dengan berpuasa sepanjang hari. Kau lihat? Nyaris tidak ada waktu lagi sekarang. Gudan akan berdoa jam 7. Dan bulan akan muncul jam 8 malam. Pastikan kau pulang tepat waktu. Aku punya banyak pekerjaan daripada biasanya di restoran hari ini. Aku akan terlambat. Nenek. Kau tenang saja, dia memang begitu. Dia kelihatan kasar di luar, tapi sebetulnya hatinya sangat lembut pada semua orang. Anakku pasti akan cepat pulang dari kantor nanti. Kurasa tidak, Nenek. Dia akan pulang terlambat dengan sengaja. Dia tidak akan pernah pulang tepat waktu. Aku tidak bisa menunggu sampai jam 8. Silahkan, aku pikir kau tidak akan datang. Kau lihat kan, persembahan untuk Karvacot belum datang juga. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang tua gadis untuk mengirim persembahan. Aku pikir kau akan kesal. Tidak sama sekali. Tidak seperti itu. Sebenarnya kami baru saja pindah ke rumah baru, Nek. Ada begitu banyak hal yang terjadi sehingga aku hampir lupa. Selain itu, rumah kami yang baru ini kan tidak semewah rumahmu dan kami juga tidak punya pelayan. Jadi, aku sibuk mengurus semuanya di rumah. Oh iya, di mana semua menantuku? Durga, Laksmi, Saraswati. Itu mereka. Iya. Salam. Durga, mereka di sini untuk pertama kalinya sejak pernikahan. Lakukan apa saja agar mereka merasa nyaman. Tentu saja, Nenek.
Silahkan dimakan kue-kuenya. Hari ini adalah Karvachot. Tapi sepertinya kau tidak sedang melaksanakan puasa Karvachot ya? Kami memesan semua kue-kue spesial ini. Kau pasti belum pernah memakannya. Ayo silahkan makan lagi. Oh tidak. Sebenarnya aku punya penyakit diabetes, jadi aku perlu makan secara berkala. Itu sebabnya aku tidak bisa berpuasa. Oh, ini lezat sekali. Begitu, anggap saja kalau rumah ini adalah rumahmu sendiri. Iya. Gudan pasti sibuk mempersiapkan puja Karvachot. Biar aku lihat dulu. Kalau kau tidak keberatan, bisakah aku ikut denganmu untuk bertemu Gudan? Kau bisa lihat. Dia pasti akan merasa bahagia kalau melihatku di sini. Dia suka dengan kejutan. Ya, tentu saja boleh. Ayo. Aku akan kembali. Tuan Gupta, kau? Hei, kau masih di sini. Aku sudah berpesan agar kau pulang tepat waktu. Aku akan pergi, Bu. Tadi aku sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan. Apa kabar? Kabarku baik-baik saja. Jangan ragu untuk berbicara secara terbuka. Sebenarnya, putriku Gudan. Aku bisa mengerti. Wajar bagimu untuk mengkhawatirkan putrimu. Keadaan pernikahan kami secara alami akan membuat seorang ayah khawatir tentang putrinya. Tapi tolong jangan khawatir. Aku bisa menjamin, aku atau anggota keluargaku yang lain tidak akan sampai menyusahkan putrimu. Ya, rangolinya sudah selesai. Dan kunyitnya juga ada di sini. Aku akan membuat markas. Hei, wah. Gudan, kau sudah belajar melakukan semua ini? Hei, Ayah. Kapan Ayah sampai? Baru saja, Gudan. Silahkan kalian bicara. Aku akan pergi dulu. Iya, Nenek. Bagaimana kabar gadis pemberani ayah? Gadis pemberani Ayah sekarang gadis yang sangat pemberani. Apa Ayah melihat bagaimana aku berhasil melakukan semuanya? Dan Ayah, aku sangat senang ada di sini. Ya, tetap saja, Gudan. Ayah tidak tahu kenapa. Ayah tidak bisa terima ini. Ayah merasa menantumu pasti mengganggumu. Ayah tidak tahu apakah hubunganmu dengan Aksat membaik atau tidak. Semua ini membuat ayah merasa khawatir, Gudan. Tidak perlu khawatir, Ayah. Aku sudah bilang terakhir kali, kan? Lagi-lagi Ayah lupa. Semua orang merawatku dengan sangat baik di rumah ini. Dan menantuku, mungkin mereka itu kelihatannya memang kejam. Tapi sebenarnya mereka baik. Dan Paman, maksudku EJ terlihat jahat, tapi dia sangat senang. Semua orang menjagaku. Dan aku sangat senang. Dia selalu menjagaku. Apa Ayah tahu apa yang terjadi kemarin? Aku harus memasak untuk pertama kalinya. Dan semua orang bilang, Gudan, kau harus memasak untuk kami hari ini. Ini hari pertama mau memasak. Apa kau tahu apa yang aku lakukan? Aku menyiapkan beberapa hidangan istimewa. Begitu Laksmi melihat piring, Ayah tahu apa yang dia katakan? Wah, Gudan, kau memasak semuanya dalam waktu sekejap saja. Dan Saraswati, Ayah, dia mencoba satu gigitan dan berkata, Makananmu mengingatkanku pada masakan ibuku. Aku tidak bisa berbuat banyak, tapi aku bisa memberimu sagun sebesar 2.100 rupiah. aku menerimanya dengan senang hati. Durga juga bilang, jangan katakan 3 hal ini lagi. Pertama, Gudan tidak mungkin bagimu. Dan kedua, Gudan tidak mungkin bagimu. Dan yang ketiga? yang ketiga juga sama dengan yang kedua. Tidak mungkin bagi Gudan. Kalau semua ini benar, kenapa kau sesak nafas? Kenapa matamu basah? Enak sekali. Ya.
Oh tidak, aku minta maaf. Sebenarnya aku lupa memberi makanan pada Rani. Dia itu terus saja menggonggong kalau kami belum memberinya makanan. Rani, dia itu anjing tetangga kami. Dia tinggal di rumah kami sepanjang waktu. Aku mau memberinya makanan dulu, biar aku ambil ini juga. Bagaimana perasaan kalian? Punya ibu mertua yang lebih muda dari kalian? Ini mirip dengan apa yang kami rasakan saat melihatmu di sini. Rasanya seolah-olah orang yang salah tempat sampai di tempat yang tepat. Kau tidak pantas makan di piring perak ini, Nyonya. Begitu pula dengan Gudan. Tidak pantas berada di sini. Tidak ada yang membuka ini. Biar aku buka. Manisan ini sangat bau. Beli di mana dia? Buah keringnya pasti enak. Biar aku periksa. Kak Laksmi, kualitasnya pasti buruk. Kau mendapatkannya dengan harga murah. Itu benar kan, Bi? Di dapur ada beberapa buah impor pelayan. Tolong bawa semuanya. Dan ya, tunggu dulu. Dan nampan ini tolong kau berikan kepada para tukang kebun. Silahkan pergi. Baunya busuk. Tidak enak. Nyonya Kausalia, kau suka berhubungan dengan keluarga kaya, bukan? Untuk mempertahankan hubungan kita, kau harus berubah, Nyonya. Aku minta berhentilah menggunakan barang berkualitas rendah. Dicoba ini. Biar ku jelaskan. Begini, aku tahu kalau kau mencoba menghinaku dengan memberikan buah-buahan kering itu kepada tukang kebunmu. Tapi izinkan aku mengingatkanmu. Kalau putriku adalah ibu mertuamu. Dia adalah pemilik sebenarnya dari rumah ini. Jadi cepat atau lambat rumah ini akan jadi miliknya. Begitu itu terjadi, aku akan memberimu buah kering impor. Karena kau bahkan tidak akan mampu untuk membeli buah kering berkualitas rendah. Baiklah kalau begitu. Teruskan saja. Teruslah bermimpi, Nyonya. Tapi kadang, Nyonya Kausalia, ketika kita terlalu sibuk bermimpi, kita sering mengabaikan kebenaran hidup yang sangat pahit terjadi di hidup kita. Ayolah, makan almondnya. Ini almond impor. Silakan. Itu semua karena ceritanya Ayah. Kalau aku memberitahu Ayah apa yang terjadi selanjutnya, Ayah pasti akan menjadi sangat emosional. Benarkah? Biarkan aku lanjutkan, Ayah. Seperti yang Ayah tahu, EJ itu pemarah kan? Aku takut dia mungkin tidak suka dengan makanan yang aku buat itu. Lalu aku gugup. Begitu dia mencicipi makanan ini, dia terdiam. Aku menjadi lebih gugup. Aku pikir dia tidak suka makanannya dan dia akan memarahiku. Tapi tahukah Ayah, EJ memakan makanannya dan inilah yang dia katakan. Ya, jadi Gudan, aku sudah memasak selama bertahun-tahun. Makanan ini bahkan lebih enak daripada makanan yang disajikan di restoranku. Kupikir kau tidak akan bisa melakukannya, tapi kau berhasil, Gudan. Itulah sebabnya aku menjadi emosional, Ayah. Pernikahanku dengan EJ sangat berbeda. Pernikahan kami tidak sama seperti orang lain. Jadi kami perlu waktu. Tapi semuanya akan baik-baik saja. Aku berjanji pada Ayah. Ayah jangan khawatir. Ayo pergi, Busan. Hei Ibu.
Ibu akan pergi tanpa menemuiku. Ibu tidak bisa pergi secepat itu. Iya kan, Ayah? Tidak boleh begitu. Oke? Apa kau lihat? Kau lihat ini, Busan. Pakaian mahal ini. Dan perhiasan mahal ini. Dia menikmati kemewahan di sini. Tapi dirimu, kau terus mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Tapi ngomong-ngomong, aku senang dia belum melupakan kita. Ayo kita pulang. Kita sudah memberikan sagu. Kausalia, tunggu. Kita baru saja tiba. Pekerjaanku masih banyak di rumah, Busan. Ayo pulang. Tapi Kausalia... Iya, Ayah. Jagalah Ibu. Hati-hati ya, sayang. Ayo. Lipstik ini akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Durga. Nyonya Gupta memberitahu kami, Gudan akan menguasai rumah ini. Lupakan soal menguasai rumah. Kalau Gudan berhasil berbuka puasa Karvachot dengan sukses, aku akan memakan topiku. Kak Laksmi, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku pikir kita harus memasukkan Kak Durga dalam rencana ini. Kalau dia sampai mengetahuinya nanti, dia tidak akan mungkin bisa mengampuni kita. Dia pasti akan marah besar. Sudah. Diamlah dan dengarkan aku. Kadang-kadang kau harus memperjuangkan hakmu sendiri dan berhenti memikirkan Durga. Kita tidak bisa terus bergantung padanya. Diam dan ikut aku. Ayo. Dia datang. Ayo. Ya Tuhan, kapan jam akan menunjukkan pukul 8? Aku kelaparan, aku tidak sanggup puasa lagi. Aku bisa. Aku harus tetap kuat. Aku akan berbuka puasa dan melaksanakan ritual kata juga. Aku bisa melakukannya. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku akan menunggu jam 8. Kucing di dalam ruangan. Suaranya dari bawah tempat tidur. Tunggu ya, akan kuberi pelajaran. Tunggu, keluar. Keluar. Aku rasa sudah pergi. Aku tetap akan memeriksanya.
Dia dan ibunya suka memerintah di keluarga ini kan. Lihat saja. Itu hadiah istimewa untukmu dari kami bertiga. Ayo. Dia menghajar kita begitu keras. Ini dia, ibu mertua termuda di India, Gudan. Wah, ibu mertuamu terlihat sangat cantik hari ini. Menurut saya, dia itu ibu mertua termuda. Dia terlihat lebih cantik darimu. Hei. Kecantikan bukan satu-satunya yang penting. Durga itu yang terbaik dalam membaca cerita Karvachaut. Jadi, ayo kita dengarkan saja apa dia bisa mengalahkannya. Lihat saja apa yang akan terjadi. Dia tidak pernah bisa melakukan apapun. Dan dia tidak akan pernah bisa. Terima kasih karena kalian sudah menyempatkan datang ke sini. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Hari ini hari yang penting karena hari ini adalah Karvachaut. Pertama untuk istri Aksat dan ibu mertua mereka. Jadi hari ini dia akan membacakan cerita dan melakukan puja. Gudan, duduklah. Ibu, mulailah baca kisah sucinya. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bicara? Kenapa bibirku menempel seperti ini? Katakan yang sebenarnya. Apa kau yang bertanggung jawab untuk ini? Tidak, Kak Durga. Kami tidak melakukan apa-apa. Lipstik dengan permen karet itulah yang menyebabkan semua ini. Dan sekarang, Ibu tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Gudan, ayo bacakan. Kau kenapa? Dimulai katanya. Nenek, ya ampun, ini tidak benar kan? Dia melarikan diri tanpa mengatakan apa-apa. Dia tidak memulai kata dan meninggalkan puja di tengah ritual. Benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana caraku memberitahu semua orang? Aku sudah berjanji pada nenek kalau aku akan melakukan doa Karvachaut. Dia pasti akan kecewa. Tetapkan pertemuan untuk aku hubungi lagi nanti. Aku sudah peringatkan kan untuk tidak menyentuh barang-barangku. Kau mengacaukan semuanya lagi. Lalu kenapa kau menangis seperti anak kecil? Ha?
tidak mengerti apa yang kau katakan. Apa yang terjadi? Ayo katakan padaku apa yang terjadi. Aku tidak mengerti. Bibirku menempel. Aku tidak bisa bicara. Bagaimana bisa? Gudan, jika kau tidak duduk diam, tidak ada yang bisa membantumu, apalagi aku. Bukankah kau ingin melakukan ritual kata? Apa kau yakin? Kalau begitu jangan bergerak dan duduklah diam. Ini lebih tipis. Aku akan mengoleskannya di bibirmu dan menghapus lipstiknya ya. Ayo sini Gudan. Gudan, aku perlu melakukan ini. Ayo kemari. Cukup, berhenti bergerak. Kau akan baik-baik saja. Nyonya Jindal, tolong panggil ibu mertua sekarang. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Kalian tenang saja. Dia mungkin pergi untuk membawa beberapa bahan puja. Dia akan segera kembali lagi nanti. Nenek, maafkan aku. Melihat bagaimana ibu mertua pergi, kami rasa dia tidak akan kembali lagi ke sini. Benar kan? Aku benar kan? Iya, benar. Gudan sudah berjanji padaku bahwa dia akan berpuasa untuk Aksat dan melaksanakan ritual kata. Dia pasti memenuhi janjinya. Tapi Nyonya Jindal, bagaimana kalau sampai menantumu itu terlambat? Maaf mengatakan ini Nyonya Jindal, tapi aku sudah mendengar banyak hal tentang menantumu. Kudengar dia tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar. Kau benar sekali. Kenapa tidak kau minta Durga yang melakukan ritual kata? Dia sudah melakukannya setiap tahun, bukan? Iya, benar. Ayo Durga yang melakukannya. Nenek, tolong bilang iya. Semua orang ingin Kak Durga yang membacakan kisah sucinya. Baiklah. Lakukan. Baiklah, Nenek. Buka perlahan. Wah, aku bisa membuka mulutku. Aku bisa bicara sekarang. Paman, aku tidak bisa bernapas. Aku baru menyadari bahwa berbicara lebih penting daripada makan. Ini artinya aku bisa menjalankan semua ritual kata sekarang. Ya, Paman, kalau kau tidak membantuku... Cukup, tidak masalah. Sama-sama. Itu tidak akan jadi masalah besar. Aku akan mengatasinya sendiri kalau kau tidak mau membantu. Aku harus pergi sekarang. Aku sudah janji pada nenek bahwa aku akan membacakan ceritanya. Ayolah. Aku akan pergi sekarang. Oh, aku lupa cincin hidungku. Aku pergi dulu. Oh tidak. Maaf. Maaf. Aku harus melakukan ritual. Sebaiknya kita tunggu Gudan. Karena
Menyalakan lampu adalah menjadi haknya Gudan, sayang. Tidak, Nenek. Hak adalah nama belakang Inzaman. Nenek, dia adalah kapten tim kriket Pakistan, Inzamum ul Haq. Hak adalah nama belakangnya. Tapi ini hakku sebagai ibu mertua. Jadi, aku akan melakukan puja dan membacakan kisah Carvaceau sekarang juga. Ya? Kak Laksmi, kenapa dia bisa bicara lagi? Itu yang aku ingin tahu. Ayo Durga, berikan aku piringnya. Berikan. Hei, berikan ini. Berikan padaku. Lepaskan. Hei. Maaf, aku tidak tahu jarimu ada di situ. Kau tidak terluka kan? Maaf. Kita sudah berusaha keras. Aku tidak tahu tentang Gudan, tapi Kak Durga pasti akan memelintir jari kita dengan jarinya. Semua ini gara-gara kau. Ayolah. Seperti kata nenek, itu adalah hakku untuk melakukan puja, bukan kau. Jadi duduklah dengan nyaman. Dan bersiap-siaplah untuk mendengarkan ceritanya. Dan kalau tidak menikmati ceritanya, kau bisa memanggilku Badan sebagai gantinya. Sudah kuduga ini akan terjadi. Karena kau pasti tidak ada gunanya. Bagaimana kau membacakan ceritanya? Kenapa kau melakukan ini? Selain itu, menantu-menantuku yang cantik, segalanya mungkin bisa kulakukan. Oh ya, dengar ya. Mari kita lakukan satu hal. Kalau semua orang bertepuk tangan di akhir cerita, maka kau harus membantuku. Tapi kalau aku diejek, aku akan lakukan apapun yang kau mau. Bagaimana? Setuju? Kepribadian dan kenyataan tentang seseorang tidak akan pernah bisa dirubah. Kepribadianmu terlihat kalau kau bisa melakukan segalanya. Dan kenyataannya, kalau kau seorang gadis yang tidak ada gunanya, itu tidak akan bisa diubah. Ngomong-ngomong, jika keajaiban memang terjadi, maka aku akan membantumu. Baiklah, kita sekarang mulai mendengarkan cerita Carvaceau dari ibu mertua termuda di India dengan ketiga menantunya. Gudan, buktikan kepada mereka bahwa kau bisa melakukannya. Ya, Nenek. करवा चौथ की कहानी, 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 करवा चौथ की कहानी। वीरवती की कहानी सुनो गुड्डन की जबानी। बिन पानी बिन खाने के रहने की ना थी आदत, भाइयों से देखी न गई बहना की ये हालत। Kak Laksmi, Kak Durga, lihat dia menceritakan kisahnya dan lihat semua mendengarkannya. Kak Durga, lakukan sesuatu atau kita akan kalah. Sudah berapa kali aku memberitahu pada kalian, kalau kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk menyingkirkan orang bodoh ini. Dia akan hancur dengan sendirinya oleh kelakuan yang dia buat sendiri. Lihat saja. पीपल के पेड़ पर चांद की छोटी शैडो बनाई, बहना को छल के करवा चौथ की रस्म तुड़वाई। वीरवती ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसके पति की डेथ का संदेशा आया। टूट गई
गई वो फूट फूट कर रोई। प्राणनाथ के प्राण खोने पर उसने अपनी सुध बुध खोई। देख उसकी ये हालत साक्षात देवी माँ प्रकट हुई। बोली फिर से रखना होगा करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ की कहानी, करवा चौथ की कहानी। पति को पाने के लिए एक पत्नी कुछ भी है कर सकती, एक औरत ही तो होती है सबसे बड़ी शक्ति। Ya, kami tahu. Dia berpuasa lagi dan kehidupan suaminya menjadi sejahtera. Tidak. Apa yang aku katakan di awal cerita? Gudan akan menceritakan kisah Ratu Vervati pada kalian. Jadi ada hal yang tidak terduga dalam cerita. Dan aku, Gudan, telah memunculkan hal yang tidak terduga. Coba pikirkan bagaimana kalau Ratu Vervati masih hidup. तो अड़ जाती वो लड़ जाती पर हार कभी ना मानती। पति को स्ट्रेचर पर लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती। हिम्मत रखती वो लड़ने की, एक आंसू ना बहाती। चांद में नहीं पर प्यार पर अपने विश्वास वो दिखलाती। देख उसकी डेडिकेशन, यमराज भी होते हैरान और लौटाने पड़ते मजबूरन प्राणनाथ के प्राण। करवा चौथ की कहानी, करवा चौथ की कहानी। Hei, kau salah. Lihat ibu, ini pertama kali kau menceritakan kisah ini. Kami sudah dengar dan menceritakannya selama bertahun-tahun. Kau bisa bertanya pada Durga kalau kau mau. Dia membacakan cerita dengan benar sampai tahun lalu. Dengar ya, aku tidak mengatakan bahwa akhir ceritamu itu salah. Kisah yang kau ceritakan pasti benar. Tapi kalau kau mempertimbangkan waktu, kau bisa menceritakan akhir dari kisahku ini. Kenapa seorang wanita tidak bisa membawa suaminya ke rumah sakit? Dia bisa, benar. Dia tidak perlu berpuasa, melihat bulan, dan berbuka puasa untuk umur panjang suaminya. Itu benar. Tidak perlu. Dengar, kalau suami dan istri tetap bersama, mereka bisa menemukan solusi untuk setiap masalah. Tapi kami berdoa pada bulan untuk umur panjang suami kami. Tapi dia itu kan... Menurutku, apa yang dikatakannya itu benar. Tuhan akan memberikan kita berkat-Nya, tetapi untuk mengambil tindakan semuanya terserah pada kita. Kita harus menceritakan kisah ini kepada generasi depan dengan sudut pandang yang baru. Coba lihat, ibu mertuamu memberikan kita pemikiran yang baru. Ya ampun, keluarga ini sangat beruntung ya. Dia itu cukup dewasa untuk gadis usianya. Kau harus meletakkan titik hitam padanya, kalau tidak dia mungkin akan dijahati orang lain. Nenek, apa aku menceritakan kisah yang bagus? Aku kagum padamu. Aku tahu kau bisa melakukannya. Cepat, sekarang lakukan puja. Setelah itu, kau bisa berbuka puasa. Iya, Nenek. Aku sudah mengubah mentalitasmu dan juga kenyataannya. Jadi kau harus melakukan apapun yang kukatakan. Katakan. Laksmi masuk ke kamarku tepat sebelum kata. Dia menukar lipstikku. Aku tidak ingin membuat keributan, tapi aku ingin membalasnya dengan bantuanmu. Kau harus melakukannya untukku. Apa maksudmu? Kau tahu kan, Laksmi sangat gemar merias wajahnya. Hah? Aku ingin kau menyuruhnya untuk tidak merias wajahnya lagi. Kau tidak bisa menolak. Kau sudah berjanji padaku. Selain itu, kau adalah wanita yang selalu menepati janji.